Assalamualaikum Besti. Gak kerasa ya Ramadan segera berakhir. Jadi sedih. Semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan ya Besti. Amin. Nah, buat yang udah mau mudik, siap-siap ambil cuti bersama. Kuy, waktunya healing nih. Pak dokter aja udah duluan nih healingnya. Seru juga ya Besti, beraktivitas outdoor kayak gini. Jangan takut main kotor-kotoran, yang penting happy. Alhamdulillah. Besti tahu nggak sih, dengan bersenang-senang menjalankan hobi atau melakukan aktivitas seru menguji adrenalin, ternyata mampu merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon bahagia loh. Efeknya, rasa penat hilang, imunitas tubuh meningkat. Masya Allah. Kalau hati bahagia, insya Allah penyakit fisik juga bakalan out Besti. Ya, kita merasakan sensasi adrenalin, testosteron yang endorfin juga, Masya Allah yang luar biasa. Dan tentunya dalam Islam kita tidak dilarang untuk berlibur atau liburan, tapi tetap sebut nama Allah di sana, kita puji Allah di sana, dan kita meminta perlindungan kepada Allah. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak sengaja atau kita khilaf, Allah tetap menjaga kita. Itulah liburan yang sebenarnya dalam Islam, sehingga kita tetap terjaga secara syariat. Besti, hormon adalah senyawa kimia yang bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Mengalirkan pesan melalui aliran darah, hormon juga dapat memainkan peran dalam mengatur suasana hati atau mood seseorang. Berlibur menjadi salah satu cara untuk tubuh mengaktifkan hormon kebahagiaan. Selain tingkatkan ibadah di bulan suci, Islam juga tidak melarang umatnya untuk bersenang-senang. Refreshing, pergi berlibur, atau istilah zaman sekarang, healing, boleh banget dalam ajaran Islam. Dan tetap ingat kepada Allah dengan liburan tadi, dan membuat kita makin semangat dan makin tentunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan makin mentadaburi kebesaran Allah. Tadi saya ngelewatin air, ya Masya Allah senang banget, airnya dingin banget, tapi agak sedikit-sedikit takut juga. Tapi ya Masya Allah seperti kita mencoba hal baru, ya semakin banyak hal baru yang kita kerjakan, maka semakin berkembanglah otak kita dan pikiran kita, dan semakin kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan ya kalau ada stres-stres insya Allah hilang. Besti, sistem imun penting sebagai penangkal terdepan saat kuman dan bakteri penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Saat imun lemah, tubuh akan mudah sakit dan terinfeksi. Makanya nih, daya tahan tubuh harus selalu dijaga dengan baik, terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini. Sistem imun tubuh dapat dijaga dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang secara teratur. Tapi itu saja rupanya belum cukup loh. Terkadang tubuh membutuhkan aktivitas khusus yang dapat meningkatkan imunitas untuk mencapai tingkat kebugaran yang optimal. Berpetualang di alam bisa jadi aktivitas untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, sekaligus membantu melawan kanker. Masya Allah. Para peneliti menemukan bahwa efek sehat dari kegiatan di alam dapat bertahan dalam tubuh setidaknya hingga 30 hari setelahnya. Kalau kamu gak punya cukup waktu untuk benar-benar berpetualang di alam liar, bisa kok menjadikan kebun rumah atau taman kota sebagai alternatif. Yang penting sih, prinsip utama kegiatan yang meningkatkan sistem imun ini adalah pergi keluar ruangan atau menyatu dengan alam. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat rahim yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik." Dari ayat ini tergambarkan bahwa sesungguhnya manusia dengan air dan tanah sudah saling penuh keterikatan. Bahkan jauh sejak masa penciptaan raga kita. Gak heran, dengan kembali ke alam yang dipenuhi tanah, air, dan unsur alamiah lainnya, tubuh kita seakan serasa lebih bebas dan terisi ulang kembali daya energinya. Ibarat baterai lowbat, kita juga butuh dicas.
Allah menciptakan kita dari tanah ini, memang semakin sering interaksi kita dengan tanah itu ya semakin bahagia kita sebenarnya. Itu sebabnya ya orang-orang yang ya berkebun ya atau mungkin bercocok tanam atau mungkin beternak ya, itu biasanya ya mereka tampak riang gembira, bahagia ya dengan kondisi atau mungkin dengan pekerjaan yang dia lakukan. Disitulah mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya kebahagiaan itu salah satunya adalah dengan cara kita kembali ke alam. Dalam beberapa studi penelitian ilmiah disebutkan bahwa rata-rata orang yang sering berinteraksi dengan alam, kesehatan mentalnya lebih terjaga, yang pasti mengurangi tekanan batin yang ia rasakan. Seringnya bekerja di dalam ruangan dengan menatap laptop, komputer maupun gadget seharian berpotensi membuat kelelahan otak dan stres meningkat. Kalau udah gitu, biasanya sih bisa berujung pada melemahnya imunitas atau daya tahan kondisi kesehatan fisik dan mental yang kita punya. Nah, bagi masyarakat perkotaan sebaiknya waspada lebih ekstra. Hawa udara yang dipenuhi polusi serta kerusakan lingkungan justru bisa membuat imunitas menurun lebih cepat. Betapa orang kota yang mungkin ketika mereka kena hujan sedikit aja udah batuk pilek ya. Ketika mereka kena sedikit perubahan cuaca saja, tubuh mereka tuh sudah merespon luar biasa dengan katakanlah mengeluarkan atau membuat kondisi tertentu ya. Itu sudah merupakan tanda bahwa manusia perkotaan itu cenderung lebih rentan imun mereka untuk terkena penyakit dibandingkan dengan orang-orang di pedesaan yang memang mereka dekat dengan alam, apalagi mereka memang mengolah alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dalam keadaan baik dan penuh keberkahan. Sayangnya, alam yang membawa banyak manfaat kebaikan justru kerap dirusak oleh kita para manusia. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Disitulah sebenarnya Al-Quran atau Allah memberikan pedoman kepada kita untuk tidak merusak alam. Jadi kalau sekarang kampanye-kampanye lingkungan yang berkaitan dengan penyelamatan bumi, air segala macam, itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ya, tapi masalahnya memang manusia zaliman jahula. Jadi mereka tuh zalim dan jahil atau bodoh ya. Sehingga alam yang ada pun ada dirusak, tidak dijaga seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita umatnya bagaimana memperlakukan alam dengan cara yang baik dan terhormat. Sudah jelas kalau perintahnya untuk menjaga alam tersebut diberikan Allah tentu dalam Al-Quran, dan Nabi pun bahkan dalam keadaan yang berat seperti perang sekalipun itu Nabi melarang untuk memotong pohon ya, sampai seperti itu ya. Bagaimana Islam itu sangat peduli dengan alam. Besti, umat-umat manusia terdahulu digambarkan memiliki postur tubuh raksasa dengan usia sekitar ratusan bahkan hingga 1000 tahunan. Saat bumi semakin menua, umur manusia justru semakin singkat saja. Polutan dan kontaminasi bahan kimia yang merusak mencemari alam secara nggak langsung turut andil terhadap kondisi fisik dan usia umat manusia. Subhanallah. Ya, keterkaitan umur ya manusia zaman dulu dengan sekarang yang berbeda. Ya memang kita tahu bahwa manusia zaman dulu ada yang umurnya 1000 tahun, beberapa ratus tahun seperti itu. Apakah itu juga ada kaitan dengan polutan-polutan yang ada di muka bumi ini? Ya tentunya ada. Ya karena manusia zaman dulu tidak sebanyak sekarang kontaminannya. Mulai sekarang jangan lagi deh rusak alam yang sudah makin menua. Sudah saatnya kita peduli dengan keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti. Ada bagian di bumi kita ini yang masih cukup bersih tentunya, cuman sebagian besar tempat yang dihuni oleh manusia ini sudah penuh dengan kontaminan-kontaminan, baik dari pupuk ya atau mungkin peralatan atau alat-alat yang digunakan manusia, yang semuanya itu menyebabkan masalah atau mungkin oksidasi pada tubuh manusia. Jadi memang ya tidak bisa dibandingkan ya. Itu sebabnya kalau kita bicara di surga nanti ya Allah hancurkan dulu bumi ini untuk dikembalikan ke settingan awal.